kita akan menyaksikan kilas balik tentang penyusunan preambul Undang-Undang Dasar 1945. Fragmen ini disutradarai oleh Dr. Ade Suaryoso, SK. Para hadirin sekalian, inilah fragmen dokumenter penyusunan preambul Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang Dokuritsu Subicho Sakai kedua tanggal 10 dan 17 Juli 1945 serta sidang PPKI tanggal 8 Agustus 1945 di Gedung Chuo Sangin, Jakarta. Sekalian anggota yang terhormat, persidangan Dokuritsu Subicho Sakai yang kedua ini saya buka dengan menghaturkan selamat, berbahagia, dan terima kasih atas kedatangan tuan-tuan anggota yang terhormat. Saudara Soekarno dipersilakan. Tuan-tuan yang terhormat, semua anggota panitia kecil sadar sama sekali bahwa jalannya pekerjaan yang kami usulkan itu sebenarnya ada menyimpang daripada formalitas, menyimpang daripada aturan formil yang telah diputuskan, yang telah ditentukan. Tetapi kami anggota panitia kecil berkata, apakah artinya formalitas di dalam zaman gegap gempita sekarang ini? Apakah artinya formalitas terhadap desakan sejarah sekarang ini? Apakah artinya formalitas jika sekutu telah mendirikan Netherlands India Civil Administration, telah menyerbu ke dalam daerah tanah air kita dan membahayakan Indonesia merdeka? Apa arti formalitas jikalau di kanan kiri kita mengguntur, menggeledek gempa petir halilintar meriam bom dan dinamit? Saudara-saudara, panitia kecil berpendapat, jikalau formalitas tidak sesuai dengan dinamikanya sejarah, harus dirubah formalitas itu, harus diganti formalitas itu, harus dibongkar formalitas itu. Panitia kecil dengan rasa malu iba hati merasa bahwa Indonesia sekarang ini adalah satu-satunya negara dan bangsa Asia yang belum merdeka. Ini kami anggap kecemaran yang mencemarkan nama bangsa kita, Indonesia. Saudara-saudara, saya sekarang sebagai person Soekarno berkata, marilah sidang ini terus, sidang yang kedua ini menyelesaikan hukum dasar. Jangan kita pulang kalau hukum dasar itu belum kita susun.
Sidang yang kedua ini hendaknya sidang yang terakhir daripada Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Indonesia Merdeka. Marilah sekarang saya bacakan usul rancangan pembukaan itu kepada tuan-tuan. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekianlah saudara-saudara perslah saya pada tuan-tuan sebagai ketua daripada Panitia Kecil Penyelidik Usul Adanya. Terima kasih.